Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi anak-anak kelas 2. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah ya, berjumpa kembali dengan Ibu Vika pada pelajaran Pendidikan Agama dan Budi Pekerti. Nah, anak-anak, kemarin Ibu Vika sudah menyuruh kalian untuk mengerjakan soal-soal yang ada di LKS Uji Kompetensi 1 materi Nabi Muhammad Teladanku. Sudah dikerjakan semuanya? Sudah ya, sekarang saatnya kita mengoreksi bersama dan membahas bersama. Sebelum kita belajar pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu anak-anak. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya robbal alamin. Berdoa selesai. Sekarang anak-anak bisa menyiapkan buku LKS-nya. Ini halaman 6 ya. Nah, sekarang kita bahas bersama-sama ya nak. Nomor 1, Nabi Muhammad SAW dikenal sebagai pedagang yang apa? Yang jujur. Nah, kemudian dengan kejujurannya Nabi Muhammad mendapatkan gelar apa anak-anak? Gelar Al-Amin. Nah, kemudian selanjutnya nomor 3, anak yang jujur akan titik-titik teman. Jawabannya adalah akan disukai teman, yang C. Nomor 4, jika bersalah aku akan yaitu meminta maaf. Nomor 5, aku harus bersikap jujur dan tidak boleh. Nomor 5 yaitu tidak boleh bohong. Nah, anak-anak harus bersikap jujur dan tidak boleh bohong ya nak. Nomor 6, ketika sedang ujian tidak boleh titik-titik pada teman. Tidak boleh apa? Tidak boleh nyontek. Nah, jawabannya yang 6 adalah yang B. Kemudian nomor 7, jika aku menemukan uang yang bukan milikku, harusnya, nah jika anak-anak menemukan uang dan itu bukan miliknya anak-anak, harusnya anak-anak ngapain? Nah, harusnya adalah ketika di sekolah ya, yang nomor 7 adalah menyerahkan pada guru. Nah, kemudian nanti akan sama guru akan diumumkan anak-anak yang kehilangan uang bisa menemui bu ini, seperti itu ya anak-anak. Jadi kalau bukan punyanya itu sebaiknya diumumkan atau diserahkan kepada orang yang lebih orang lain supaya bisa diumumkan. Kemudian nomor 8, pahala orang yang jujur adalah dimasukkan ke kemana anak-anak? Nomor 8, ke surga. Nomor 9, sikap jujur harus kita miliki sejak kita kecil. Nah, yang C. Kemudian yang 10 adalah mengerjakan ulangan sendiri, termasuk jujur kepada siapa anak-anak? Nomor 10, jujur kepada diri sendiri. Jadi anak-anak kalau mengerjakan ulangan sendiri tanpa lihat punya temennya, tanpa nyontek, tanpa tanya, berarti anak-anak berusaha jujur kepada diri sendiri. Nomor 11, meminta maaf kepada teman merupakan sikap jujur kepada siapa? Kalau meminta maaf kepada teman anak-anak, nomor 11, yaitu jawabannya adalah sikap jujur kepada teman. Nomor 12, perbuatan tidak jujur yang dilakukan pedagang adalah apa anak-anak? Yaitu tidak jujur dengan cara A, yaitu mengurangi timbangan. Nggak boleh ya anak-anak, kalau 1 kilo ya harus bulat 1 kilo, tidak boleh hanya 1 kilo kurang 1 on, seperti itu, hanya 900 gram, seperti itu. Jadi tidak boleh. Nomor 12. Kemudian nomor 13, perilaku Nabi Muhammad yang harus kita teladani kecuali apa anak-anak? Kecuali. Jadi perilaku Nabi yang harus kita teladani kecuali apa? Nomor 13, kecuali kerja keras. Sebenarnya ini semuanya diteladani ya nak, tapi kok ada pilihannya ini ya. Kalau sabar kita harus meneladani, amanah harus, jujur ya, kerja kerasnya tidak ya. Nabi juga kerja keras ya anak-anak, tapi mungkin yang dimaksud soal ini bukan sifat-sifat Nabi yang itu ya, yang ada itu ada sidik, amanah, tabligh, fatonah, itu ada 4 itu ya anak-anak. Kalau kerja keras itu memang tidak masuk dalam 4 sifat Nabi itu. Nah, kemudian yang nomor 14, perbuatan tidak jujur akan merugikan. Kalau kita tidak jujur itu yang rugi siapa? Ya diri kita sendiri anak-anak ya. Kemudian nomor 15, mencuri buku teman termasuk perbuatan apa anak-anak? Tercela. Nah, kemudian nomor 1 Romawi 2,
yaitu akhlak yang baik disebut juga akhlak mahmudah. Jadi mahmudah apa? Mahmudah ya anak-anak. Yang nomor 2, salah satu contoh sikap jujur di rumah adalah apa ya anak-anak? Membantu orang tua, terus bisa berkata jujur, misalnya disuruh orang tua pergi ke warung untuk beli garam, lah kembaliannya ya benar segitu, tidak dipakai uang jajan kayak gitu. Tapi kecuali kalau sebelumnya sudah bilang, Bu nanti sisanya buat aku jajan ya, kalau ibunya bilang iya ya nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya tidak bilang, tidak apa ibaratnya permisi dulu, izin dulu, lah itu nanti takutnya anak-anak kan nggak jujur, terus jadi anak yang bohong. Nggak boleh anak-anak. Jadi kalau misalnya mau jajan pakai uangnya orang tua harus bilang dulu. Kemudian selanjutnya nomor 3, perbuatan di samping merupakan perbuatan yang perbuatan di samping merupakan perbuatan yang apa? Ini gambarnya anak ngapain ya ini? Oh ini anak mengerjakan soal, tapi yang satunya tuh lihat buku. Jadi nggak boleh anak-anak ya. Jadi kalau ulangan ya harus tutup buku, nggak boleh nyontek buku ini ya, perbuatan yang tercela berarti. Nomor 4, lawan dari jujur adalah nomor 4 bohong atau dusta, seperti itu. Bohong jawabannya. Nomor 5, Nabi Muhammad banyak dipercaya orang lain saat berdagang karena memiliki sifat jujur atau al-amin. Nah, kemudian nomor 1 Romawi 3. Apa yang dimaksud dengan jujur? Jujur apa anak-anak? Jujur adalah mengatakan yang sebenarnya dan berbuat apa adanya. Jadi kalau jujur itu mengatakan yang sebenarnya dan berbuat apa adanya. Itu namanya jujur. Kemudian bagaimana ucapan dan hati orang yang jujur? Bagaimana ucapan dan hati orang yang jujur anak-anak? Yaitu ucapan dan hati orang yang jujur itu ya opo eneke. Jadi jawabannya adalah seperti apa adanya, tidak ditambah-tambahi, tidak dikurang-kurangi, jadi apa adanya. Kemudian nomor 3, siapakah teladan kita untuk selalu mengatakan yang jujur? Teladan kita siapa anak-anak? Nabiullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian selanjutnya halaman 4, nomor 4, sebutkan contoh perbuatan jujur kepada Allah. Nah, contoh perbuatan jujur kepada Allah apa aja? Nah, melakukan sholat 5 waktu. Nah, terus kemudian apa anak-anak? Nah, kemudian selanjutnya terus bisa juga melakukan perbuatan di rumah dengan cara misalnya jika tidak ada orang ya melakukan perbuatan apa adanya, tidak aneh-aneh seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya sebutkan contoh berbuat jujur kepada diri sendiri. Nah, jujur kepada diri sendiri apa anak-anak? Contohnya adalah tadi gambar tadi. Jadi ketika kita ulangan tidak menyontek atau tidak ngerpek ya, bahasanya ngerpek itu delik nih buku di bangku ya anak-anak, itu tidak boleh. Jadi kalau ulangan ya sudah ulangan, tidak boleh delik nih buku di bangku kemudian dikerpek. Nah, pada saat guru ini pergi ke kamar mandi lah terus dibuka, itu tidak boleh. Nah anak, demikian tadi ya pembahasan kita uji kompetensi 1, 2, dan 3. Dan ini untuk yang di bawahnya anak-anak bisa mengerjakan sendiri. Ini untuk perbaikan anak-anak dan pengayaan. Lah ini nanti kita bahas bersama-sama ya, atau besok di pertemuan selanjutnya. Soalnya ini sudah terlalu panjang ya videonya. Terima kasih atas perhatiannya anak-anakku semuanya. Semoga sukses buat anak-anak kelas 2 dan jangan lupa selalu jaga kesehatan ya. Kita akhiri pelajaran pada pagi hari dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.